Kayak apa yang dibilang dosenku nih waktu aku kuliah, di mana ada manusia, maka di situ ada prospek kerja lulusan psikologi. Jadi, sebenarnya seluas itu loh peluang kerjanya, karena seorang lulusan psikologi mempelajari tentang manusia. Hai Kuiprian, siapa di antara kamu yang berminat buat masuk jurusan psikologi? Pas banget nih, karena aku mau berbagi cerita serba-serbi tentang salah satu jurusan kuliah yang populer ini. Nah, sebagai alumnus jurusan psikologi Universitas Diponegoro, aku akan jawab beberapa pertanyaan seputar kuliah di jurusan psikologi untuk menghapus rasa penasaran kamu semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel Kuipar Indonesia ya. Ngomongin soal jurusan kuliah, pertanyaan pertama yang muncul dalam benak kamu pasti, apa sih yang dipelajari di jurusan psikologi? Bener nggak? Banyak orang taunya anak psikologi tuh mempelajari perilaku manusia. Kamu juga berpikir gitu nggak? Itu bener sih. Tapi secara lebih jauh, psikologi itu mempelajari soal jiwa manusia. Waduh, bagaimana tuh mempelajari jiwa? Nah, ini memang jadi salah satu hal yang agak unik kalau Kuiperian memilih jurusan psikologi. Kenapa? Karena kamu akan mempelajari hal yang abstrak atau nggak jelas wujudnya, tapi hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku keseharian seseorang loh, Kuiperian. Intinya sih, di jurusan psikologi ini, kamu akan mempelajari jiwa yang mempengaruhi perilaku manusia, sesuai dengan konteksnya. Misalnya, dalam konteks sosial, kamu akan mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya di psikologi sosial, atau dalam konteks industri. Kamu belajar bagaimana seseorang berperilaku terkait dengan posisinya di sebuah perusahaan dalam mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Oh iya, ngomongin mata kuliah, ada beberapa mata kuliah wajib di jurusan psikologi yang akan kamu dapatkan, seperti mata kuliah sejarah dan aliran psikologi, teori kepribadian, kode etik psikologi, konstruksi alat ukur psikologi, konseling dan psikoterapi, psikologi perkembangan, dan sebagainya. Banyak ya? Selain itu, kamu juga akan dapat mata kuliah sesuai peminatan. Pertanyaan selanjutnya yang pasti ada di benak kamu juga nih. Susah nggak sih kuliah di jurusan psikologi? Menurutku, selama kuliah, ada 3 mata kuliah yang lumayan susah. Menantang gitulah. Pertama, biopsikologi. Mata kuliah tentang hubungan biologi dan psikologi manusia. Gimana tuh? Sederhananya, di sini kita mempelajari tingkah laku seseorang melalui pendekatan biologi. Contohnya, mempelajari otak dan susunan sarafnya. Aku ketemu banyak istilah kedokteran yang rumit gitu. Tapi seru deh. Lalu yang kedua, psikopatologi. Kenapa sulit? Soalnya di sini aku harus mempelajari penyakit-penyakit psikologis, terus menghafal simptom-simptom atau gejala yang menyertainya melalui DSM. Wah, apa tuh DSM? Jadi, DSM itu singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM ini kayak kitab wajib anak psikologi gitu loh. Kalau anak hukum punya undang-undang dasar, anak psikologi punya DSM. Di mata kuliah psikopatologi ini, karena kita akan belajar tentang macam-macam penyakit mental, kita akan benar-benar merasakan apa yang sering disebut orang-orang, kalau masuk psikologi tuh bikin kamu jadi pasien rawat jalan. Maksudnya tuh, kita bisa mendiagnosa diri sendiri gitu. Terakhir, statistika. Sebenarnya yang bikin ini jadi terasa sulit tuh karena mindset. Di jurusan psikologi itu nggak bakalan ketemu angka. Nah, kebetulan pas aku daftar di psikologi Undip, jurusan ini nggak hanya buka untuk jurusan IPA, tapi terbuka juga buat jurusan IPS. Makanya aku daftar. Ternyata tetap ketemu angka-angka, guys. Terus, selain mata kuliah yang aku sebutin tadi, tugas-tugas dari dosen juga cukup menantang. Khususnya tugas yang mengharuskan aku untuk mengobservasi seseorang. Pernah tuh dulu, aku harus mengobservasi suatu kelompok ketika mereka melakukan diskusi. Oh iya, aku juga harus mempraktikkan tes IQ kepada anak kecil atau orang seumuran kita. Banyak deh prakteknya. Makanya, karena berhubungan sama orang lain, kita harus pinter-pinter mengatur waktu kapan si subjek penelitian kita ini bersedia untuk diamati. Belum lagi memikirkan bagaimana cara menghadapinya, bikin mereka nyaman tanpa paksaan, supaya hasil tesnya valid. Nah, kalau udah beres observasi, kita buat deh laporannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang awam. Hasil laporannya pun nanti kita kasih ke subjek penelitian.
Gimana? Menantang banget kan? Tadi aku sempat singgung kan, kalau selain mata kuliah wajib, kamu akan dapat mata kuliah sesuai peminatan. Nah, jenis peminatannya berbeda-beda di setiap kampus. Beberapa jenis peminatan yang umum itu seperti psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, terus ada juga psikologi perkembangan. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari psikologi klinis. Psikologi klinis itu bisa dibilang inti dari psikologi. Soalnya di sini, kamu akan belajar tentang kondisi kejiwaan seseorang. Lalu psikologi pendidikan, yang pastinya mempelajari seputar penerapan psikologi di dunia pendidikan. Kemudian psikologi sosial, belajar tentang perilaku manusia dalam kerumunan. Plus mengamati perilaku manusia dari sudut pandang budaya dan kelompok. Selain itu, ada psikologi industri dan organisasi. Peminatan ini membahas masalah psikologi dan penerapannya di perusahaan atau organisasi. Terakhir, ada psikologi perkembangan yang mempelajari tentang psikologis anak-anak dan bagaimana pengaruhnya saat dewasa. Di sini kamu bakal banyak mengobservasi anak-anak. Oh iya, di Undip sendiri, selain peminatan yang disebutkan sebelumnya, ada juga peminatan psikologi umum dan eksperimen. Kalau di psikologi umum dan eksperimen, belajar tentang metodologi penelitian, alat pengukuran psikologi, dan sebagainya. Sebenarnya, kalau kamu mau kuliah di psikologi, persiapannya nggak ribet kok. Hal yang paling penting yang harus kamu persiapkan salah satunya adalah kemampuan dan kemauan membaca. Kenapa? Soalnya nanti kamu akan diwajibkan membaca banyak sekali buku dan jurnal ilmiah. Kalau kamu masih males baca, coba mulai dibiasakan membaca dari sekarang ya. Tapi nggak hanya itu aja. Selain membaca, kamu perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan dan observasi. Hal ini karena subjek yang dipelajari di psikologi adalah manusia. Jadi kedua kemampuan ini harus banget dipersiapkan. Caranya gimana? Coba deh, setiap ada yang ajak ngobrol kamu, dengarkan dengan fokus. Jangan sambil lihat HP ya. Terus kamu coba serap dengan baik apa yang disampaikan lawan bicaramu. Itu dia kenapa kita, anak psikologi, suka disebut tempat curhat dadakan. Satu lagi nih, jangan sampai lupa. Latih kemampuan berbicara kamu ya. Why? Karena ketika kita salah dalam berkata-kata, nada atau intonasi kita akan mempengaruhi perasaan lawan bicara. Makanya harus dilatih biar nggak salah. Nah, ini dia nih yang pastinya udah kamu tunggu-tunggu, yaitu mitos dan fakta tentang jurusan psikologi. Ayo, kira-kira dugaan kamu selama ini mitos atau fakta ya? Ini nih yang sering banget dibilang orang-orang. Anak psikologi pasti bisa baca pikiran. Mitos atau fakta? Jelas mitos ya. Jadi, mahasiswa psikologi nggak akan pernah diajarin buat membaca pikiran orang. Tapi kita diajarkan untuk mengetahui apa yang sedang dirasakan seseorang. Ingat, pikiran dan perasaan itu beda ya guys. Terus katanya, jurusan psikologi didominasi oleh mahasiswi. Nah, kalau yang ini sih menurut aku fakta ya. Kenapa bisa aku katakan fakta? Soalnya waktu aku kuliah, perbandingan antara cowok dan cewek itu 1:4. Bahkan bisa lebih. Tuh, lihat aja. Aku dikerubutin cewek-cewek kan? Wah, kalau perkara nggak akan ketemu angka sih udah pasti mitos. Karena kamu juga masih akan menjumpai angka-angka di mata kuliah statistika. Selain itu, saat kamu mengolah hasil tes psikologi, bakal ketemu angka loh. Soalnya, tes yang pakai angka ini seperti tes IQ, tes Kraepelin, dan tes Pauli yang terdiri dari susunan angka-angka. Reminder aja nih buat anak IPS yang berniat ambil jurusan soshum karena mau menghindari angka. Kayaknya susah deh. Karena pas kuliah nanti, saat kamu lagi nyusun skripsi, kamu akan memerlukan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini mengharuskan kamu mengolah data di lapangan, dan biasanya datanya berupa angka. Kalau ngomongin biaya, apakah kuliah psikologi mahal? Sebenarnya mahal atau murah itu relatif ya guys. Untuk biaya penugasan kalau dibandingkan jurusan lain seperti teknik, menurutku masih tergolong murah. Tapi untuk biaya keseluruhan tergantung dari tempat kamu kuliah nanti. Contohnya, pas aku kuliah di Undip tahun 2016 sampai 2020, biaya kuliah per semester yang harus dibayar itu berbeda untuk setiap mahasiswanya. Tergantung besaran UKT yang ditetapkan dan jalur pendaftarannya. Di tahunku, UKT yang paling tinggi sekitar 6,5 juta rupiah per semester. Terus, kalau udah beres kuliah,
Lulusan dari jurusan psikologi bisa kerja di bidang apa ya? Ini unik sih. Memang hal-hal yang berkaitan dengan jiwa manusia itu ada di bidang pekerjaan apapun. Tapi secara umum, biasanya sarjana psikologi itu akan bekerja di bidang HR atau Human Resource, seperti pelatihan atau Learning and Development, recruiter, atau asesor. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berpikir, loh, bukannya bisa buka praktik jadi psikolog ya? Sebenarnya bisa, tapi kalau ini kalian harus mengambil S2 Magister Profesi dulu, supaya memiliki sertifikasi untuk membuka praktik layanan psikologi. Kayak apa yang dibilang dosenku nih waktu aku kuliah, di mana ada manusia, maka di situ ada prospek kerja lulusan psikologi. Jadi, sebenarnya seluas itu loh peluang kerjanya, karena seorang lulusan psikologi mempelajari tentang manusia. Jadi begitu deh Kuiperian soal kuliah di jurusan psikologi. Oh iya, buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang bermacam-macam jurusan yang ada di Indonesia, kamu bisa kepoin website Kuiper Kampus ya. Di Kuiper Kampus, kamu bisa mencari berbagai informasi tentang dunia kampus. Nih, lihat deh. Kamu bisa akses informasi tentang kampus, jurusan, karir, beasiswa, tes uji potensi, dan lain-lain. Kalau mau tahu informasi jurusan tertentu, kamu juga bisa menuliskan nama jurusan tersebut di kolom pencarian. Ketik psikologi misalnya. Nanti setelah diklik, akan muncul penjabaran mulai dari deskripsi jurusan, pengetahuan dan keahlian, alasan kenapa harus memilih jurusan tersebut, prospek kerja, informasi dunia perkuliahan, testimoni mahasiswa, juga perguruan tinggi yang memiliki jurusan psikologi. Wih, lengkap banget kan? Tapi nggak itu aja. Selain informasi jurusan, kamu juga bisa coba tes minat bakat gratis di website Kuiper Kampus loh. Setelah tes, kamu akan dapat rekomendasi jurusan dan karir yang disesuaikan dengan minat dan bakat kamu. Biar nggak bingung, coba tonton video tentang tes minat bakat berikut ini. Wah, seru banget ya obrolan kita. Tapi sepertinya itu dulu deh informasi yang aku sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh banget kamu kasih komentar di bawah. Sebisa mungkin akan dijawab kok. Oke deh, sampai jumpa lagi Kuiperian. Bye-bye!